Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini, di channel saya tentunya, Dr. Kustrin. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak yang selalu setia menonton channel saya ini? Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun keadaan cuaca sedang kembali ekstrim ya akhir-akhir ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyambung pembahasan-pembahasan yang sebelumnya ya, masih terkait dengan pankreas. Setelah kita tahu tentang bagaimana sih pankreas itu, kemudian peradangan pada pankreas ya, dan sekarang kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Cukup familiar kan dengan diabetes mellitus atau sering sekali disebut dengan penyakit gula. Penyakit gula ini adalah salah satu penyakit tidak menular yang cukup banyak terjadi dan sifatnya adalah menetap ya, tidak bisa sembuh total, tidak bisa sama sekali hilang, dan ini termasuk salah satu dari kelompok penyakit atau gangguan metabolisme. Oh ya, saya sering ya nyebut tentang metabolisme, tapi belum pernah menjelaskan paling tidak batasan atau definisinya. Jadi metabolisme ini adalah sebuah proses untuk mengubah makanan yang sudah kita makan menjadi tenaga atau kalori. Nah, gangguan metabolisme ini terjadi akibat adanya gangguan dari beberapa faktor ya. Yang pertama misalnya adalah kurangnya enzim atau vitamin yang diperlukan untuk reaksi kimia penting dalam tubuh. Terjadinya penyakit pada hati, pankreas, kelenjar penghasil hormon, dan atau organ lainnya yang berperan penting dalam proses metabolisme. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu penyebab gangguan metabolisme adalah adanya penyakit pada organ pankreas ya. Gangguan pada pankreas ini salah satu penyakit yang bisa ditimbulkan adalah diabetes mellitus dengan ciri tingginya kadar glukosa di dalam darah manusia. Sebenarnya ada dua macam atau dua tipe dari diabetes mellitus ya, dan beberapa tipe additional, tapi yang paling sering kita temui adalah diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan juga gestasional diabetes ya. Kalau tipe 1 ini adalah faktor dari bawaan ya, faktor genetis, maka dari kecil biasanya sudah terdeteksi adanya kadar gula darah yang tinggi. Tiba-tiba saja pada tipe 1 ini pankreas ini menghancurkan sel-sel penghasil insulin ya. Masih ingat nggak di pembahasan sebelumnya tentang pankreas bahwa penghasil insulin pada sel beta di pulau Langerhans pada pankreas. Kalau sudah dipecah ya, tentu saja nggak akan bisa memproduksi insulin. Nah, padahal insulin ini fungsinya adalah menyimpan gula darah yang berlebihan di dalam darah ya. Kalau udah tahu, ini tinggi nih kadar gula darahnya, insulin lepas, maka akan disimpan ke dalam jaringan ya, terutama hati, otot, dan lain sebagainya. Itulah fungsi insulin ya. Jangan lupa, karena memang insulinnya ini nggak bisa diproduksi karena dirusak nih ya sel beta Langerhansnya, maka insulin dari luar itu memang harus mutlak diberikan. Kemudian ada namanya diabetes kehamilan ya, itu terjadi pada saat kehamilan, dan ini nggak akan terlalu saya bahas. Kali ini saya lebih ingin fokus pada diabetes mellitus tipe kedua ya, karena ini adalah sifatnya dapatan ya, dan cukup sering terjadi juga, terutama udah pada usia 30 tahunan ke atas. Nah, ini kenapa ya kok bisa ya? Kenapa seorang yang tidak ada bakat atau riwayat genetisnya itu kok bisa juga kena diabetes mellitus? Nah, kita akan bahas lebih spesifik di sini. Diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan karena kelenjar pankreas itu tidak dapat mencukupi kebutuhan insulin, atau memang ada jaringan tubuh ini resisten atau menolak dengan mekanisme kerja dari insulin yang ada, sehingga insulin ini nggak bisa berfungsi dengan baik ya untuk menyimpan gula darah yang banyak itu di dalam tubuh untuk menjadi
simpanan gula di dalam jaringan. Hal ini tersambung dengan adanya the egregious 11. Ya, ada 11 proses atau mekanisme yang itu ibaratnya lingkaran setan yang susah untuk diputus, dan itu terjadi secara berkesinambungan ya. Karena memang tubuh ini kan sebuah kesatuan yang sempurna ya ibaratnya. Jadi kalau udah ada satu masalah, maka itu akan merembet ke yang lainnya dan akan istilahnya akan berkaitan ya, dan itu akan menyebabkan masalah yang lebih parah lagi. Oke, kisahnya begini. Dengan adanya penurunan produksi insulin dari sel beta pankreas, maka glukosa tidak bisa disimpan di dalam jaringan menjadi glikogen. Glukosa berlebihan di dalam darah akan mengakibatkan glukagon tidak akan diproduksi ya, karena glukagon ini kan mengubah glikogen menjadi glukosa. Ini nggak akan diproduksi, praktis dia stop ya produksi glukagonnya. Pada beberapa organ ini diperintahkan oleh otak yang mengalami gangguan neurotransmitter. Ya, kita tahu bahwa sifatnya glukosa di dalam darah ini kan toksik ya. Dia ya mau gimana pun dia tidak baik untuk ada di dalam darah. Terlalu berlebihan, maka dia akan merusak neurotransmitter di otak dan mengakibatkan perintah untuk resisten terhadap insulin, yaitu pada sel lemak itu malah meningkatkan lipolisis atau pemecahan lemak, sehingga berat badan cenderung menurun ya pada penderita diabetes. Otot pun akan mengalami penurunan pemakaian glukosa dan hati malah mengalami peningkatan produksi glukosa. Jadi terjadi salah sangka ya dalam tubuh karena ada resistensi terhadap insulin. Ya insulin yang ada dikit-dikit ini itu nggak direspon ya, sehingga dianggapnya karena glukosa ini nggak disimpan-simpan jadi glikogen ya. Jadi hati ini salah tafsir. Oh ternyata kurang nih glukosa di dalam tubuh, akhirnya dipecahlah glikogen yang ada. Pada organ lain, karena kelebihan glukosa juga bersifat tidak baik juga ya, akan terjadi pergeseran flora normal ya. Misalnya ada bakteri dalam usus tuh jadi berlebihan. Walaupun flora normal ini sifatnya tidak merugikan ya, dia baik ya, dia membantu proses pencernaan makanan, tetapi kalau berlebihan pasti akan menimbulkan feedback yang negatif juga. Usus halus pun responnya adalah meningkatkan pemasukan atau penyerapan dari glukosa ya. Maka dari itu kita harus membatasi nih konsumsi glukosa apabila kena diabetes, karena ususnya memerintahkan untuk banyak-banyak menyerap glukosa gitu. Padahal glukosa dalam darah itu over banget gitu ya, tapi kan ada kesalahan otak untuk memberikan perintah ya, akhirnya jadi kacau balau deh. Di samping itu juga lambung memiliki respon pengosongan yang cepat ya, karena adanya berbagai mekanisme itu lambung pengosongan cepat, terus iya ini harus diserap akhirnya ya lapar terus ya. Nanti ini relate ya dengan gejala-gejala yang akan kita bahas kemudian. Karena kekacauan yang terjadi nih ya, sistem imun pun mengalami penurunan fungsi dan akhirnya mudah terkena penyakit yang lain atau terkena infeksi dan peradangan yang jadi gampang banget deh kalau terkena diabetes ini. Gejalanya adalah yang paling khas adalah gejala klasik ya, ada trias poli. Yang pertama adalah poliuri, banyak kencing ya, kemudian polidipsi karena banyak kencing jadi haus terus nih, kemudian yang ketiga adalah polifagi, banyak makan. Ini tadi prosesnya adalah karena pengosongan lambung ini cepat ya, jadi gampang lapar ya, gampang lapar akhirnya makannya juga over, jadi kalau kepancing nih ya, jadi over makan input dari makanannya. Gejala lainnya selain trias poli tadi adalah mudah lelah, kesemutan, terus gatal-gatal, kehilangan berat badan, sering sariawan, penglihatan bisa kabur, kalau udah luka lama sembuh, bau mulut tak sedap, dan gejala lain yang sifatnya mungkin lebih subjektif ya. Kalau tanda klinis yang bisa kita temui adalah apabila pada pemeriksaan gula darah puasa itu kadar glukosa dalam darah melebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter. Nah, ini puasa ini maksudnya adalah tidak makan kurang lebih 8 jam. Atau gula darahnya lebih atau sama dengan dari 200 mg per desiliter setelah tes toleransi glukosa oral sebanyak 75 gram.
atau gula darah sewaktu lebih besar atau sama dengan 200 mg per desiliter dengan keluhan atau dengan gejala maksudnya ya, atau HbA1c lebih besar atau sama dengan 6,5%. Kalau sudah ada gejala tersebut ditambah dengan tanda klinis yang berupa pemeriksaan lab gula darah, maka diagnosis diabetes mellitus bisa ditegakkan. Apa sih HbA1c ini? Nah, ini sering banget nih jadi parameter diagnosis ya, atau parameter dari waktu kita kontrol ya pada pasien diabetes. Kontrol tuh dengan pengobatan itu pasti diminta cek HbA1c per 3 bulan. Nah, ini kenapa dok ya? HbA1c atau hemoglobin tipe A1c itu merupakan komponen protein berwarna merah yang berada di sel darah merah yang berikatan dengan glukosa atau bisa disebut dengan glikosilasi. Maka hemoglobin ini adalah disebut glycosylated hemoglobin. Glukosa yang terikat di dalam hemoglobin ini akan disimpan di dalam sel darah merah itu ya, ikut sama sel darah merah itu selama umur dari sel darah merah ya. Umurnya adalah 120 hari atau 3 bulan. Maka dari itu, kalau sudah dihancurkan nih sel darah merah dalam hati ya, untuk diperbarui lagi, apakah dia masih ada nih HbA1c yang mengikat glukosa yang berlebihan. Nah, itulah mengapa pengecekan itu terjadi dianjurkan selama 3 bulan ya, untuk mengetahui apakah dia setiap ada regenerasi masih ada atau enggak gitu. Tentunya semakin tinggi kadar gula darah, maka HbA1c-nya akan semakin tinggi pula. Normalnya kadar HbA1c itu berkisar antara 4 sampai 5,6%. Disebut resiko DM apabila kadarnya 5,7% sampai 6,4%. Disebut DM seperti yang sudah saya sebut sebelumnya apabila lebih dari 6,5%. Target terapi dari DM ini biasanya nggak sampai kadar normal ya. Kalau sudah kurang dari 7% aja ini udah bagus ya. HbA1c 6% ini setara dengan 126 mg per desiliter glukosa darah. Jadi kalau naik 1% itu ekuivalen dengan 29 mg per desiliter. Tata laksana dari diabetes mellitus ini memiliki beberapa tujuan ya.